Hai YouTube, ketemu lagi dengan channel Balinese Culture and Hindu. Hari ini saya akan membuat 3 jenis canang yang sering dihaturkan dalam kehidupan sehari-hari atau setiap hari oleh masyarakat Hindu di Bali. Mau tahu apa saja jenis canangnya? Ayo kita mulai. Yang pertama itu saya akan membuat canang dengan ceper yang ada cepernya, yang biasanya digunakan oleh masyarakat di Bali Selatan, yaitu seperti di Badung, di Legian, seperti itu. Ini saya memiliki 1 buah janur. Kemudian saya sudah buat ukurannya itu sepanjang telunjuk saya, kira-kira sekitar 7 sentian lah ya. Ini kita akan buat cepernya dulu. Ini kita potong jadi 5 ya. 1 2 3 4, yang terakhir setengahnya. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan jahit. Kita ambil semat. Semat ini terbuat dari bambu. Seperti filosofisnya, itu bambu biasanya kan berkelompok hidupnya. Jadi masyarakat Hindu di Bali diharapkan seperti tanaman bambu, yaitu berkelompok, saling bekerja sama, saling tolong menolong. Nah, nanti kita buat tampelnya itu saya pakai daun pisang. Sekarang kita buat durasnya. Ini saja. Durasnya yang sederhana saja ya. Ini sudah jadi ceper dan durasnya. Sekarang waktunya kita nanam canangnya ya. Ini taruh porosan. Kita ambil bunga yang putih, kita taruh di sebelah timur. Kemudian yang merah, bunga merah, warna merah ya, kita taruh di sebelah selatan. Ini seperti yang kuning, kita taruh di sebelah barat. Sedangkan yang biru kita taruh di sebelah utara. Makna macam-macam bunga yang harus ada di canang itu sudah pernah saya buat tutorialnya, mohon ditonton. Dan di tengah-tengahnya kita taruh irisan daun pandan. Ini dia canang yang pertama
sudah jadi, yaitu canang ceper. Sekarang canang yang kedua, itu yang biasanya digunakan, yaitu canang bunter yang biasanya sering diaturkan oleh masyarakat, kebanyakan masyarakat di Bali Utara, bisa contohnya di Buleleng. Ini saya potong busungnya itu sekitar 1 jengkal lebih sedikit ya. Ini seperti ini. Ini saya maaf ya, jaritnya pakai jepret karena kecil. Saya takut robek dia. Ini namanya canang canang bundar. Ingat selalu pakai porosan. Nah, porosannya ini, makna porosan dan cara membuat porosan sudah pernah saya buat tutorialnya, mohon ditonton di video sebelumnya. Seperti biasa, bunga kuning di sebelah barat, kemudian ada bunga biru di sebelah utara, bunga merah di sebelah selatan, terus bunga warna putih di sebelah timur. Ini dia canang bunter. Ya, canang kedua yaitu canang bunter sudah jadi. Sekarang canang yang ketiga itu biasanya terbuat dari daun. Kita ambil daun ya, seperti ini. Ini daun pisang. Kita ambil daun pisang. Kita buat dia seperti tangkih. Ini saya pakai semak lagi. Kita potong, kita rapikan. Kita taruh porosan, karena kalau naning canang itu porosan harus wajib ada. Kalau canang tanpa porosan bukan canang namanya. Ini bunganya. Bunga merahnya. Warna putih. Jangan lupa pandannya. Nah, ini dia canang tangkih yang ketiga. Ini dia ketiga canangnya. Ini ada canang cepet, canang bundar, canang tangkih. Apapun jenis canangnya, yang penting dihaturkannya dengan tulus ikhlas, maka akan diterima oleh Ide Sang Yang Widiwasa. Demikian dulu tutorial saya tentang jenis-jenis canang yang dihaturkan oleh masyarakat Hindu di Bali. Semoga bermanfaat. Ingat, jangan lupa subscribe, like, dan komentar positifnya, serta boleh juga masukannya untuk menambah wawasan saya, dan saya akan upload di video-video berikutnya. Sampai jumpa, salam rahayu, semoga kita selalu sehat dan wabah COVID ini segera berakhir. Sampai jumpa.